Halo teman-teman, kita akan membahas satu perusahaan lagi yang akan segera memberikan dividen. Mereka bergerak di bidang kimia dasar seperti BBM dan juga pelumas dan lain-lain. Kita akan membahas perusahaan ini, yakni adalah perusahaan AKR Corporindo Tbk dengan kode emiten AKRA atau kita panggil aja AKRA. Mereka akan membagikan dividen sebesar Rp17 per lembar saham. Itu berarti dividen yieldnya itu sebesar 1% lebih. Cukup kecil, tapi nggak apa-apa karena ada komitmen daripada perusahaan untuk membagikan keuntungan kepada para pemegang saham. Dengan comeback-nya tanggal 17 Mei tahun 2022. Itu berarti hari Selasa ya, karena hari Senin itu ada libur. Tanggal 16 Mei sehingga pada tanggal 17 baru buka, pas banget hari Selasa mereka membagikan dividen sebesar 1% lebih dividen yieldnya. Kita akan kenalan dengan AKRA ini. Pertama dari sejarahnya terlebih dahulu. Mereka merupakan perusahaan asli daripada Indonesia sama seperti Pertamina. Terbentuk 58 tahun yang lalu di Surabaya sebagai usaha perdagangan bahan kimia dasar. Kemudian berkembang menjadi salah satu distributor swasta terbesar untuk bahan kimia dasar, bahan bakar minyak, logistik, dan solusi rantai pasokan di Indonesia. Bapak Sugiyarto Andi Kusumo, seorang wira swasta dan pengusaha dari Surabaya, merintis bisnis ini pada tahun 1960-an dan membentuk PT Aneka Kimia Raya pada 28 November 1977. Lalu AKR kemudian memindahkan kantor pusatnya ke Jakarta pada tahun 85. Tahun 94 membuka babak baru dalam pengembangan bisnisnya dengan menjadi perusahaan terbuka dan melakukan IPO ya teman-teman ya. Dan itulah sekira sejarah daripada ini yang menjadi distributor BBM juga. Sekarang kita akan melihat produk-produknya ada apa aja sih. Yakni ada Basic Chemical Trading and Distribution. Merupakan salah satu distributor kimia dasar terkemuka di Indonesia yang telah mendistribusikan kimia dasar sejak tahun 1960-an. Produk yang didistribusikan mencakup kimia krokoalkali, solvent, serta kimia organik dan non-organik. Juga melakukan perdagangan dan distribusi bahan kimia dasar dari supplier domestik dan asing untuk menunjang bisnisnya. Tahun 70-an, perseroan membangun terminal tangki penyimpanan pertama di Indonesia. Inovasi ini menjadi salah satu faktor yang membuat perseroan menjadi perusahaan distributor bahan kimia dengan pangsa pasar besar di Indonesia. Memiliki infrastruktur yang memadai, juga memiliki kekuatan dalam hal supply chain dan logistik terpadu. Perpaduan inilah yang membuat perseroan selalu mendapat kepercayaan dari berbagai industri di Indonesia ya, yang membutuhkan bahan kimia dasar seperti industri barang-barang konsumen, industri tekstil, rayon, kaca, alumina, dan sebagainya. Ini baru yang pertama. Lalu yang kedua ada industri fuel. Dari namanya kita tahu mereka bergerak di bidang BBM ya. Distributor produk bahan bakar minyak terkemuka di Indonesia. Sejak adanya deregulasi pemerintah terhadap sektor BBM pada tahun 2005, AKR menjadi perusahaan swasta nasional pertama yang mendapatkan kepercayaan untuk mendistribusikan BBM non-subsidi. Didukung pendayagunaan infrastruktur pelabuhan dan logistik yang kuat, mengimpor dan mendistribusikan solar, minyak bakar, dan minyak digeser kepada perusahaan-perusahaan di bidang pertambangan, pembangkit listrik, perkebunan, perdagangan, dan bunker. Saat ini memiliki fasilitas terminal tangki di beberapa lokasi di Indonesia dengan total kapasitas mencapai 666.000 kiloliter. Salah satu kekuatan perseroan di bisnis ini adalah supply chain management yang handal, sehingga mampu memastikan kapasitas, kualitas, dan ketepatan waktu dalam mendistribusikan BBM kepada pelanggan yang tersebar di berbagai wilayah di tanah air. Juga mengoperasikan kapal-kapal pengangkut BBM yang terdiri dari tanker, tongkang, dan kapal tongkang bermesin self-propelled oil barge untuk mendistribusikan BBM melalui laut maupun sungai ya. Secara khusus dirancang untuk pengiriman BBM melalui sungai-sungai yang dangkal dengan tingkat kedalaman hingga 2,7 meter di wilayah Kalimantan. Lalu selanjutnya ada bidang pelumas. Ini merupakan kerjasama antara AKR dengan BP atau British Petroleum. Pada tanggal 8 Mei tahun 2017, Castrol dan AKR menandatangani perjanjian distribusi pelumas untuk sektor industri, kelautan, pertambangan, dan kendaraan komersial. Ya, Castrol ini merupakan perusahaan pelumas milik BP atau British Petroleum dari Inggris. Dan ini tentu saja membuat AKR ini lebih cuan lagi ya. Berbekal jaringan logistik, mereka dapat menjadi distributor yang cukup baik. Nah, itu dia sekilas tentang bidang pelumas. Ini dia Castrol.
Selanjutnya, usaha yang terakhir di bidang logistik. Ya, mencakup terminal tangki penyimpanan, transportasi darat dan laut, dan penanganan pelabuhan. Itu dia sekilas bisnis yang dijalankan oleh Akra ini. Bagaimana prospeknya? Tentunya bagus, karena dibutuhkan oleh orang banyak pastinya ya. Kendaraan yang membutuhkan BBM juga perlu, apalagi kendaraan listrik juga perlu, karena kendaraan listrik ternyata juga perlu pelumas juga loh teman-teman ya. Jadi bukan berarti mereka 100% melepas minyak, tapi mereka tetap membutuhkan minyak untuk menjalankan mesinnya ya. Memang bukan untuk bahan bakar, tapi untuk pelumas gitu teman-teman. Jadi untuk Akra ini masa depannya sih cerah. Selanjutnya kita akan lihat pemegang saham daripada Akra ini dengan posisi masyarakatnya sebesar 38%. Cukup aman. Dengan PT Arka Kencana Raya Tama sebesar 59%, ini juga cukup aman karena ya posisi publik nggak terlalu besar ya. Kalau kita baca-baca di sini sih nggak ada berita negatif hukum yang memberatkan perusahaan. Jadi aman-aman aja. Sekarang kita langsung masuk ke fundamental daripada Akra ini ya, yang kebetulan sudah update kuartal pertama tahun 2022. Dengan operating profitnya lebih besar daripada net profit, which is nice. Dengan PR-nya 12 kali, masih belum bagus ya. Dengan juga operating profit margin 5%, ini cukup tipis. Dengan net profit margin 4%, ini juga cukup tipis. Dengan current ratio-nya 128%, nice. Jadi bisa bayar hutang jangka pendek. Lalu kita lihat di sini dengan turnover-nya 50 miliar rupiah. Ini cukup liquid. Ya, cukup liquid. Jadi sebenarnya mereka lolos 3 kriteria, tapi sayang ada satu kriteria yang gak lolos, yaitu sisi fundamentalnya. Jadi masih kurang menarik bagi saya ya. Lalu untuk dividennya bagaimana? Juga masih kurang menarik bagi saya ya. Jadi belum ada poin-poin menarik yang dapat ditawarkan oleh Akra ini kepada saya. Demikian pembahasan tentang Akra, distributor BBM dan juga pelumas, berbagai produk-produk kimia dasar lainnya yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan tekstil dan lain-lain, yang akan segera memberikan dividen sebesar 1% lebih dividen. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.